Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur karena pada malam hari ini kita masih dipertemukan lewat renungan harian Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Semili. Mari saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat dan selidiki hati kita, apakah kita sudah sungguh mengasihi Tuhan Allah kita. Mari kita menyanyi selidiki. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Inilah doa kami. Haleluya. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Berbunyi, Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kuseberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberangi di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri ini. Yosua, dialah yang akan menyeberangi di depanmu. Seperti yang difirmankan Tuhan, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tetap seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Tuhan memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Taat, bahasa Torajanya makari tutur. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau terjadi yang namanya peralihan kepemimpinan, kita bisa sudah membayangkan macam-macam sikap orang yang akan diganti dalam kepemimpinan. Dan kebanyakan kita lihat saudara bahwa orang-orang yang akan diganti kadang-kadang tidak terlalu memberikan penjelasan ataupun arahan kepada penggantinya. Yang ada malah mengeritik dan lain sebagainya saudara-saudara. Tapi Musa lain. Musa saudara-saudara memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi dalam pembacaan kita malam hari ini, bahwa menjelang bangsa Israel akan dipimpin oleh Yosua, Musa tetap memberikan pesan-pesan kepada bangsa Israel dan tentu kepada Yosua yang akan menggantikannya. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara bahwa Musa adalah seorang pemimpin yang sangat elegan, seorang pemimpin yang luar biasa, yang tidak cemburu kepada penggantinya. Saya loh, secara manusiawi ya, saya loh capek-capek membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini. Masa sampai ke negeri yang penuh dengan susu dan madunya, saya tidak diperbolehkan. Saya loh yang berjuang. Tapi saudara-saudara, itu tidak berlaku bagi Musa. Musa tetap membekali bangsa Israel untuk tetap taat, membekali Yosua supaya taat untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian ini. Dia menyampaikan pesan-pesan terakhir bahwa Tuhan telah menetapkan dia akan digantikan Yosua untuk masuk ke negeri perjanjian. Saudara-saudara, sekali lagi bahwa Musa bisa saja kecewa. Kecewa karena Tuhan memutuskan untuk memberikan mandat kepemimpinan itu kepada Yosua. Tapi sekali lagi, Musa pemimpin yang elegan, pemimpin yang mampu untuk melakukan ketaatannya kepada Tuhan sampai akhir kepemimpinannya. Ayat 5 dari pembacaan kita tadi, bahwa Musa mengatakan, harus engkau lakukan kepada mereka tepat seperti yang kusampaikan kepadamu. Musa berharap bahwa Yosua dan bangsa Israel tetap kuat serta teguh dalam melakukan perjalanan mereka memasuki tanah Kanaan dengan iman bahwa Tuhan akan tetap memelihara kehidupan mereka. Tuhan akan tetap menyertai mereka memasuki tanah perjanjian. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memperkuat ketaatan kepada Tuhan? Atau kalau orang lain mendapatkan sesuatu kita jadi kecewa? Saudara-saudara, firman Tuhan menjadi pegangan kita dalam menjalani kehidupan ini, dalam ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Kita membaca, kita mendengar firman Tuhan, dan kita menjadikan itu menjadi kekuatan kita dalam menjalani hari-hari Tuhan. Karena itu saudara-saudara, tidak ada pilihan lain. Kita harus taat kepada perintah Tuhan, taat kepada firman Tuhan, sehingga dengan ketaatan itu iman kita diperhitungkan,
Iman kita sungguh nyata karena kita taat kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada-Nya. Amin.